Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wisnu Pramana Surya, SPD MPD selaku Ketua Pemuji. Yang saya hormati Bapak Muhammad Al-Rashid, MPD selaku Anggota Pemuji 1. Yang saya hormati Ibu Dr. Fitria Khairunisa, SPD MID selaku Anggota Pemuji 2. Yang saya hormati Ibu Nina Adrani, BSc Host MSc PhD selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Ibu Inalda Yurita, SPD MPD selaku dosen pembimbing 2 serta rekan-rekan yang berbahagia. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk saya menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Eksplorasi Perairan di Sekitar Ekosistem Mangrove sebagai Sumber Kontekstual Panduan Praktikum Kimia Hijau Berorientasi Keterampilan Proses Sains. Selanjutnya, penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya penekanan pada kurikulum merdeka berupa elemen keterampilan proses, di mana elemen tersebut mencakup dari indikator keterampilan proses sains yang di mana keterampilan tersebut perlu dikembangkan dalam pembelajaran sains terutama kimia melalui praktikum. Namun sayangnya ditemukan bahwasannya dimungkinkan keterlaksanaan praktikum terbilang rendah akibat beberapa hal sehingga keterampilan proses sains siswa memungkinkan menjadi rendah berdasarkan pernyataan guru kimia tersebut. Maka dari itu diperlukanlah pendekatan kimia hijau untuk praktikum serta pembelajaran yang bersifat kontekstual secara geografis. Membitan sangat dekat dengan ekosistem mangrove yang berada di daerah rawa. Namun potensi lokal tersebut belum pernah diintegrasikan dalam pembelajaran kimia. Maka dari itu, peneliti melakukan pengembangan panduan praktikum berkonteks perairan di sekitar ekosistem mangrove sebagai orientasi keterampilan proses sains yang terintegrasi dalam dua materi, yakni materi asam basa dan juga materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Selanjutnya, berdasarkan uraian latar belakang tersebut disusunlah 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik fisikokimia perairan di sekitar ekosistem mangrove dan potensinya untuk diintegrasikan sebagai sumber kontekstual dalam panduan praktikum kimia hijau. Yang kedua, bagaimana karakteristik panduan praktikum kimia hijau berkonteks perairan di sekitar ekosistem mangrove berorientasi keterampilan proses sains yang dikembangkan melalui metode pengembangan STMD. Yang ketiga, bagaimana studi evaluasi panduan praktikum kimia hijau berkonteks perairan di sekitar ekosistem mangrove berorientasi keterampilan proses sains yang dikembangkan. Tujuan penelitian ini berselaras untuk menjawab rumusan masalah, dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru, bagi peserta didik, dan bagi peneliti lainnya. Selanjutnya, penelitian ini didasari oleh beberapa landasan teori. Yang pertama adalah ekosistem mangrove, yang kedua pembelajaran kontekstual, yang ketiga panduan praktikum, yang keempat kimia hijau, kelima keterampilan proses sains, yang keenam materi asam basa, yang ketujuh materi larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, kedua materi ini didasari oleh teori Arrhenius. Selanjutnya, berikut ini adalah kerangka berpikir dalam penelitian ini. Lanjut, masuk ke metode penelitian, di mana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan atau R&D yang diacu pada Design and Development Research DDR yang dikemukakan oleh Ritchie and Clay tahun 2014. Tahapan pertama yakni tahapan analisis kebutuhan menggunakan desain exploratory research dengan 4 teknik pengumpulan data, yakni wawancara semi terstruktur, studi literatur, scientific dan questionnaire. Pada tahap kedua, design and development, pada tahap desain itu menggunakan desain exploratory research dengan melakukan pengukuran karakteristik fisikokimia secara in situ dan ex situ. Selanjutnya melakukan analisis keterkaitan konteks pada materi kimia. Selanjutnya pada tahap development menggunakan metode pengembangan for STMD dengan 4 tahapan, yakni tahap seleksi, strukturalisasi, karakterisasi, dan reduksi didaktik. Selanjutnya pada tahap ketiga yakni evaluation akan menggunakan desain studi evaluasi berupa uji kelayakan saja. Instrumen penelitian yang digunakan terdiri dari instrumen laboratorium dan juga instrumen pendidikan. Lanjut, pada bagian hasil dan pembahasan dibagi menjadi 3 bagian, yakni karakteristik fisikokimia perairan mangrove dan potensi integrasinya. Yang kedua, karakteristik panduan praktikum yang dikembangkan. Yang ketiga adalah kelayakan panduan praktikum yang dikembangkan. Pada bagian pertama ditemukan bahwasan yang nilai pH perairan pada ketiga jenis secara in situ berada pada kondisi mendekati netral hingga sedikit basah pada rata-rata berkisar antara 6,30 sampai 7,5
Mukronata yang berada di dekat laut memiliki rata-rata tertinggi sekitar 7,58 akibat adanya dominansi sistem buffer karbonat di dalam air laut. Selanjutnya Xylocarpus granatum nilai pH-nya itu lebih rendah dan lebih bervariasi akibat pergeseran kesetimbangan buffer karbonat. Selanjutnya Unixera racemosa memiliki rata-rata terendah dari dua jenis lainnya akibat dari pertama, adanya dekomposisi proses rasa. Yang kedua, lokasi yang berdekatan dengan pemukiman. Yang ketiga, adanya aktivitas antropogeni. Nah, pada kondisi cuaca hujan, ketiga jenis mangrove mengalami penurunan nilai pH akibat efek pengenceran. Sedangkan peningkatan pH terjadi ketika dilakukan metode ex situ karena dibiasai karbon dioksida selama transportasi dan penyimpanan sampel. Selanjutnya, untuk parameter konduktivitas listrik, salinitas, dan TDS yang merupakan parameter berkaitan dengan konsentrasi ion terlapur itu memiliki korelasi Spearman yang sangat kuat hingga sempurna. Nah, selanjutnya terjadi penurunan drastis nilai tiga parameter tersebut akibat dari efek pengenceran. Di samping itu, salinitas dengan nilai terendah diperoleh oleh Unixera racemosa, kemudian diikuti oleh Xylocarpus granatum dan juga Rhizopora mukronata. Selanjutnya, melalui uji normalitas diketahui bahwasannya 65% data itu berdistribusi tidak normal. Dominasi ini menunjukkan bahwasannya adanya heterogenitas pada ekosistem mangrove. Perbedaan terjadi atau terlihat pada variabilitas dari metode pengukuran yang digunakan. Lanjut. Nah, melalui uji korelasi Spearman diketahui juga bahwasannya korelasi pH dengan tiga parameter ion terlalu sangat kuat pada kondisi in situ, tetapi menghilang pada level global, yang mana fenomena ini disebut dengan Simpson's paradox. Lanjut. Selanjutnya, setelah melakukan analisis komparasi standar baku mutu, ditemukan bahwasannya ketiga jenis mangrove tersebut berada pada kategori A hingga B, di mana nilai WQI terendah itu diperoleh oleh Unixera racemosa, diikuti oleh Xylocarpus granatum dan juga Rhizopora mukronata. Hasil ini menunjukkan bahwasannya ekosistem mangrove berdampak atau berperan penting dalam kehidupan biota di sekitarnya. Lanjut. Setelah melakukan analisis kualitatif, deskriptif kualitatif, ditemukan bahwasannya secara keseluruhan karakteristik fisika perairan di sekitar ekosistem mangrove dapat diintegrasikan dalam 8 materi. Yang pertama, asam basa, kedua, hidrolisis garam, 3, larutan penyangga, 4, titrasi asam basa, 5, larutan elektrolit dan non-elektrolit, yang ke-6, elektrokimia berupa Sangavone, yang ke-7, elektrolisis, yang ke-8, reaksi redoks. Hal ini dikarenakan perairan tersebut dapat diukur dan diamati secara langsung oleh siswa sehingga dapat membantu membangun pengetahuan yang bersifat konsep abstrak tersebut. Lanjut. Pada analisis tersebut juga diketahui bahwasannya dari 8 materi terdapat 3 prinsip kimia hijau yang terintegrasi setidaknya. Nah, 3 yang dilakukan secara bersamaan adalah prinsip 1, 10, dan prinsip 12. Lanjut. Nah, untuk penentuan materi yang akan difokuskan dalam panduan praktikum itu melalui perhitungan frekuensi dan atau persentase yang mengadopsi dari Setiawati dan Sari tahun 2025. Nah, materi kimia yang terpilih dari hasil kuesioner adalah materi asam basa, dan materi kimia yang terpilih dari hasil wawancara adalah materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Lanjut, pada bagian kedua itu terkait dengan karakteristik panduan praktikum yang dikembangkan. Nah, melalui hasil seleksi ditemukan bahwasannya rata-rata nilai berada pada rentang 95% sampai 100%, sehingga hasil ini menunjukkan bahwasannya panduan praktikum memiliki karakteristik yakni yang pertama sesuai dengan tuntutan kurikulum, yang kedua benar secara ilmiah, yang ketiga melakukan pengembangan nilai sikap dan atau keterampilan dalam bahan ajar melalui konteks pedagogi, yang keempat menghubungkan bahan ajar dengan aspek
dan bidang kehidupan melalui konteks substansi. Selanjutnya dilakukan tahap kedua, tahap strukturisasi, sehingga diperoleh hasil bahwasannya karakteristik panduan praktikum yang terpenuhi adalah terstruktur dan sistematis serta konsep materi yang esensial. Lanjut, dilakukan uji karakterisasi di mana ditemukan bahwasannya kedua materi tersebut memiliki teks yang mendapatkan skor sekitar 63,64 sampai 100%. Hal ini menunjukkan bahwasannya panduan praktikum memiliki karakteristik berupa kemudahan dipahami. Lanjut. Nah, hasil rata-rata tersebut membuat penelitian pada tahap reduksi didaktik itu tidak dilakukan. Pada bagian ketiga, kelayakan panduan praktikum yang dikembangkan. Sebelum dilakukan uji kelayakan, dilakukan validasi instrumen kelayakan terlebih dahulu yang dimana didapatkan rata-rata sekitar 93,90% pada kategori sangat valid. Hal ini menunjukkan bahwasannya instrumen yang digunakan itu adalah instrumen yang valid dan bisa digunakan dalam uji kelayakan, sehingga hasil dari uji kelayakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, setelah dilakukan uji kelayakan berupa validasi panduan praktikum oleh 3 validator berupa 2 dosen pendidikan kimia dan 1 guru kimia, ditemukan bahwasannya rata-rata sekitar 94,24% pada kategori sangat layak. Hasil ini mengonfirmasikan bahwasannya panduan praktikum telah mencakup indikator keterampilan proses sains yang dimana mengobservasi, inferensi, melakukan pengukuran, klasifikasi, memprediksi, mengomunikasikan, mendefinisikan secara operasional, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, dan menginterpretasikan data. Selain itu juga mengonfirmasi bahwasannya panduan praktikum mendukung pembelajaran kontekstual yang mana di pembelajaran kontekstual tersebut didukung oleh teori Bandura, Brunner, Dewey, dan Fisher serta Hook. Nah, keempat teori tersebut mendorong siswa untuk menemukan makna antara konsep abstrak dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lanjut, hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan menjadi 3 bagian, di mana yang pertama karakteristik fisikokimia perairan di sekitar ekosistem mangrove dipengaruhi oleh perubahan cuaca, perbedaan jenis, dan juga perbedaan metode pengukuran sehingga bisa berpotensi sebagai sumber kontekstual pada materi kimia. Kemudian panduan praktikum yang dikembangkan melalui metode pengembangan perestian diri memiliki 7 karakteristik utama. Yang ketiga, berdasarkan uji kelayakan, panduan praktikum ini berada pada kategori sangat layak dengan rata-rata akhir 99,59%. Nah, karena adanya keterbatasan dalam penelitian saya menyarankan beberapa hal, yakni melakukan eksplorasi karakteristik fisikokimia perairan mangrove pada jenis dan wilayah yang berbeda. Kemudian mengembangkan panduan praktikum pada materi kimia lainnya. Yang ketiga, mengintegrasikan prinsip-prinsip kimia hijau yang belum tercakup dalam penelitian ini. Yang keempat, mengembangkan orientasi pada indikator keterampilan yang belum terintegrasi. Yang kelima, menguji keterpahaman dan uji efektivitas terhadap panduan praktikum yang telah dikembangkan, dan juga mengukur dampak penggunaan panduan praktikum terhadap literasi atau sikap peduli lingkungan siswa. Nah, sekian pemaparan saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Saya izinkan kepada teman-teman jika ada pertanyaan. Baik, kepada calon peneliti izin bertanya. Pertanyaannya itu, bagaimana memastikan kriteria karakteristik panduan praktikum pada tahap seleksi dapat terpenuhi? Nah, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin untuk menjawab. Untuk memenuhi karakteristik pada tahap seleksi, saya melakukan uji validasi instrumen berupa instrumen kesesuaian kurikulum, kebenaran kimia, kesesuaian konteks substansi dalam materi kimia, dan juga instrumen konteks pedagogik dengan materi kimia, di mana 4 instrumen tersebut berada pada rentang 95% sampai 100% sehingga bisa dilanjutkan pada tahap berikutnya dan mengonfirmasi bahwasannya karakteristik tersebut terpenuhi. Selanjutnya, apakah ada lagi? Peneliti, yakni Febiana Natasha, mengapa menggunakan uji korelasi Sterman bukan persoalan dalam penelitian ini? Nah, baik, terima kasih atas
Pertanyaannya, izin untuk menjawab kenapa saya menggunakan uji korelasi Sperman dibandingkan McPherson, dikarenakan ketika saya melakukan uji normalitas ditemukan bahwasannya 65% data itu tidak berdistribusi normal sehingga tidak memenuhi karakteristik atau kriteria dari uji korelasi Pearson. Nah, maka dari itu saya menggunakan uji korelasi Sperman yang dimana N-nya itu bisa kurang dari 50. Terima kasih. Oke, terima kasih atas perhatian dan waktunya teman-teman. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.